Berdasarkan data statistik per hari ini, Tiongkok sesungguhnya sudah menjadi negara adidaya dan mengalahkan Amerika dari berbagai sektor. Cina telah unggul telak dari Amerika Serikat dan negara barat dalam terobosan ilmiah dan penelitian. Cina berada dalam posisi tertinggi menjadi negara adidaya teknologi dunia dengan dominasinya yang mencakup pertahanan militer, luar angkasa, robotik, energi lingkungan, bioteknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan material canggih lainnya serta teknologi kuantum utama dunia. Dominasi Cina akan berbagai hal ini menyebabkan persaingan geostrategis, ekonomi, dan politik dunia semakin ketat dan memanas. Ditambah lagi adanya perang Rusia dan Ukraina yang bukan lagi menjadi konflik lokal antar kedua negara, tapi sudah masuk dalam tahap proxy war tingkat tinggi antara Rusia versus NATO dan Uni Eropa. Terkadang saya bertanya di dalam benak saya pribadi, kita ini berada di zaman apa sekarang? Mengapa semua persoalan rumit dan di luar dugaan terjadi di era saat ini? Apakah saya yang terlalu naif sempat berpikir bahwa Perang Dunia Ketiga itu tidak akan pernah ada? Karena peradaban sudah maju dan dunia sedang melangkah menjadi lebih baik. Persaingan ekonomi dan teknologi adalah hal yang biasa terjadi karena sebuah hal akan menjadi berkembang jika ada persaingan kompetitif, maka akan semakin banyak inovasi baru yang diciptakan. Tetapi ternyata saya salah. Peradaban memang semakin maju dan berkembang, tetapi kualitas manusia semakin menurun. Menurunnya kualitas manusia karena sifat asli manusia yaitu egosentris hingga menyebabkan adab atau moral manusia berada dalam krisis yang dikategorikan sangat sulit untuk diselamatkan. Di zaman ini juga lah kita melihat segala sesuatu dinyatakan secara terang-terangan. Segala hal yang dulunya tabu dan dilarang oleh agama dan masyarakat luas menjadi hal yang dibiasakan dan dikampanyekan, seperti penyembahan berhala, tidak mengakui keberadaan Tuhan, tetapi bangga dengan hal itu. Perebutan dominasi global yang pasti endingnya akan masuk dalam tahap perang militer. Karena perang ekonomi sudah terjadi, perang pengaruh politik sedang terjadi, perang teknologi juga sedang terjadi, dan yang akhirnya untuk menentukan dominasi global, pasti akan terjadi perang militer. Karena ini hanya tinggal urusan waktu. Cerita dari kakek dan nenek saya mengenai Perang Dunia Kedua dan sulitnya keadaan dunia pada saat itu karena berada dalam masa imperialisme sepertinya sudah terulang kembali di zaman ini, hanya dengan cara dan kemasan yang berbeda. Unconditional.